Di sebuah desa terpencil, di pedalaman Jawa, hiduplah seorang pemuda bernama Ardi. Ardi adalah seorang penulis berbakat yang selalu bermimpi untuk menjadi terkenal. Namun, nasib tak pernah berpihak padanya. Naskah-naskahnya selalu ditolak oleh penerbit dan hidupnya pun semakin terpuruk. Hingga suatu malam ketika ia sedang duduk di depan meja tulisnya, merenungi kegagalannya, terdengar suara gemerisik dari luar jendela. Suara itu seperti bisikan halus, memanggil namanya, Ardi, Ardi. Ardi pun membuka jendela, tetapi tak ada siapa di sana. Hanya angin malam yang berhembus dingin. Namun, di atas meja tulisnya, tiba-tiba muncul sebuah buku kuno, bercover hitam dengan tulisan emas yang hampir pudar. Tinta berdarah, tanpa pikir panjang. Ardi membuka buku itu. Di dalamnya tertulis sebuah perjanjian. Tulislah namamu dengan darahmu, dan aku akan memberimu kemuliaan yang kau inginkan. Ardi, yang saat itu sedang putus asa, tanpa ragu menggoreskan jarum ke ujung jarinya dan menulis namanya dengan darahnya sendiri. Tiba-tiba, ruangan itu menjadi gelap dan suara tawa mengerikan menggema di telinganya. Ardi, perjanjian kita telah dimulai sejak malam itu. Hidup Ardi berubah drastis. Setiap kali ia menulis, kata-kata itu seakan mengalir dengan sendirinya, seolah ada kekuatan lain yang mengendalikan tangannya. Naskah-naskahnya pun diterima oleh penerbit besar. Dan dalam waktu singkat, Ardi menjadi penulis terkenal. Bukunya laris, manis, dan namanya dikenal di seluruh negeri. Namun, ada sesuatu yang aneh. Setiap kali Ardi menulis, ia merasa ada yang mengawasinya. Kadang-kadang, di sudut ruangan, ia melihat bayangan hitam yang bergerak-gerak. Suara bisikan halus sering terdengar di telinganya, memuji-muji tulisannya, tetapi juga mengancam. Jangan berhenti menulis, Ardi, atau kau akan menyesal. Ardi mencoba mengabaikan semua itu. Baginya, yang penting adalah kesuksesan yang ia dapatkan. Tetapi semakin lama, tubuhnya semakin lemah. Wajahnya pucat dan tangannya sering gemetar. Setiap kali ia menulis, darah dari jarinya seakan tak pernah berhenti mengalir. Sialah, tinta itu benar-benar meminum hidupnya. Suatu malam, Ardi terbangun dari tidurnya oleh suara ketukan di pintu kamarnya. Tok, 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 pelan, tetapi berirama. Ia membuka pintu, tetapi tak ada siapa di sana. Ketika ia kembali ke tempat tidur, ia melihat bayangan hitam berdiri di sudut ruangan. Bayangan itu perlahan mendekat, dan Ardi bisa melihat wajahnya, wajah yang tak berbentuk. Hanya 2 titik merah menyala, seperti mata. Ardi, kau lupa janjimu. Suara itu mendesis. Kau harus terus menulis, atau aku akan mengambil apa yang menjadi milikku. Ardi ketakutan. Ia mencoba melarikan diri, tetapi setiap kali ia menutup matanya, bayangan itu selalu ada di depannya. Ia pun kembali ke meja tulisnya dan mulai menulis lagi. Tetapi kali ini tulisannya bukanlah cerita biasa. Kata-kata yang keluar dari tangannya adalah ramalan-ramalan mengerikan tentang kematian orang-orang di sekitarnya. Esok harinya, berita tentang kematian seorang tetangganya tersebar persis seperti yang Ardi tulis. Ia pun panik. Asterisk apa yang telah aku lakukan? Ardi mencoba membakar buku tinta berdarah itu, tetapi api tak bisa menghanguskannya. Ia mencoba membuangnya ke sungai, tetapi buku itu selalu kembali ke meja tulisnya. Setiap malam, bayangan hitam itu semakin sering muncul, dan suara bisikan itu semakin keras. Kau tak bisa lari, Ardi. Kau sudah menjual jiwamu. Hingga suatu malam, Ardi memutuskan untuk melawan. Ia mengambil pisau dan berteriak, "Aku tak takut padamu. Pergi dariku."
Tetapi bayangan itu hanya tertawa. Tiba-tiba, tangan Ardi bergerak sendiri, memegang pisau itu, dan mulai menulis di dinding dengan darahnya sendiri. Kata-kata itu berbunyi, "Aku datang untukmu." Ardi berteriak sekencang-kencangnya, tetapi tak ada yang mendengar. Bayangan itu semakin mendekat, dan Ardi bisa merasakan napas dinginnya. "Ardi, waktumu telah habis." Keesokan harinya, Ardi ditemukan tewas di ruang kerjanya. Tubuhnya tergeletak di lantai dengan wajah yang penuh ketakutan. Di tangannya masih tergenggam sebuah pena yang ujungnya merah darah. Di dinding tertulis pesan terakhirnya, "Jangan pernah menulis namamu dengan darahmu." Buku tinta berdarah itu hilang, seolah tak pernah ada. Tetapi penduduk desa percaya bahwa buku itu masih Ada menunggu korban berikutnya yang putus asa dan bersedia menjual jiwanya untuk kesuksesan semu. Dan mungkin suatu malam ketika kau sedang sendirian, kau akan mendengar bisikan halus memanggil namamu dan melihat sebuah buku kuno bercover hitam muncul di meja kerjamu. Hati-hati, jangan pernah menulis namamu dengan darah. Cerita ini mungkin hanya sebuah dongeng, tetapi siapa yang tahu? Mungkin di suatu tempat di dunia ini ada seseorang yang sedang menggenggam pena berujung darah, menuliskan namanya di dalam buku kuno yang gelap. Jika kau mendengar bisikan itu, jangan pernah menoleh. Tutup telingamu dan berdoalah, karena sekali kau menulis namamu dengan darahmu, tak ada jalan untuk kembali.